Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi minggu pagi, good morning. Kembali saya San Mori di menjelang akhir tahun 2024 ini, sekaligus memberikan catatan mengenai apa yang saya amati dari San Mori ya. Ini by the way lokasinya masih sama, Pati Uno, sekitar Paku Buwono, Ampetir, Hang Tua, kembali ke Pati Uno dan selesai. Ada catatan yang perlu saya berikan ya, kalau dalam pengamatan saya sebagai orang tua. Hal yang positif lah. Pertama, ini bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi bagaimanapun ya. Setelah penat bekerja atau kuliah atau apapun dalam weekdays, maka San Mori bisa dijadikan sebagai penyalurannya untuk berrekreasi. Kedua, dia juga sebagai sarana kreativitas yang hobi sepeda motor ya. Ini kita lihat banyak sekali modifikasi hiasan yang diekspresikan di kendaraan bermotor yang kemudian ditunjukkan pada saat San Mori. Itu positif sih menurut saya. Ketiga, tentu buat sarana silaturahmi, ketemu teman baik komunitas maupun ya teman-teman yang lainnya. Ini adalah hal yang baik, kita bisa berkontak-kontak dan menjalin hubungan sosial. Itu hal yang positif tentunya. Yang berikutnya, dia juga yang keempat atau kelima, keempat ya, San Mori ini bisa mendukung kegiatan ekonomi secara nggak langsung, khususnya usaha kuliner ya, resto kuliner. Biasanya kan kalau mereka San Mori itu mereka singgah di tempat makan, baik yang sederhana maupun yang mewah sekalipun, tapi intinya dia mendukung kegiatan ekonomi kuliner ya. Itu hal yang bagus tentunya dengan berbagai tingkatan saya bilang tadi. Dan yang kelima, setidaknya San Mori itu ini khususnya di daerah sini ya, ini bersinergi dengan hobi yang lainnya, yaitu hobi fotografi ya. Kita mendukung juga kreativitas teman-teman fotographers nih, mereka bisa mengekspresikan keahliannya memotret para peserta San Mori ya. Ini simbiosis yang bagus nih, masalah San Mori dengan fotografi ya. Hal yang menarik. Paling tidak Sabtu atau Minggu lah di sekitaran Jakarta Selatan ini banyak puluhan atau mungkin ratusan barangkali ya fotografer yang bisa juga ikutan ambil bagian dalam San Mori sebagai juri potret yang handal. Nah, itu hal yang bagus ya, jadi bisa kita pelihara hal yang bagus demikian. Namun tentu ada catatan yang harus kita berikan ya. Ini sifatnya amatan saya yang patut kita renungkan lah. Saya melihatnya San Mori itu terkadang para pesertanya masih belum bisa menerapkan ini tema kampanye saya ini, berkendara tertib dan santun ya. Oke, yang tertib dulu. Tertib kata dengan regulasi, peraturan. Yang paling sering dilanggar bukan regulasi mengenai safety, itu sudah bagus, mereka sudah bagus, sudah pakai helm semuanya, sudah sadar karena masalah keselamatan. Tapi hal yang lain yang tidak yang kelihatannya masih berat untuk ditinggalkan, yaitu apa? Speeding. Ini catatan saya. Speeding masih mewarnai San Mori, walaupun tidak semua tentunya. Dan speeding itu bentuk pelanggaran hukum sebetulnya kalau kita mau pahami itu ya. Dia melanggar batas kecepatan. Harusnya kalau mau adu speed ya bukan dasar San Mori tapi atau San Mori tapi di sirkuit balap ya. Di situ baru bolehlah ekspresikan skill mengebutnya. Tapi kalau sudah di jalan raya, kita terikat pada kepentingan bersama walaupun hari Minggu atau Sabtu, yaitu mematuhi batas kecepatan. Nah, ini yang masih jadi catatan. Kalau soal santun itu agak relatif ya, arogansi ya mungkin masih ada 1-2, tapi secara umum sih masih kadang terjadi. Biasanya tuh yang grup yang kemudian berkendara tidak melihat kanan kiri, pokoknya burang legar-legar gitu ya. Tapi itu nggak majority dan mungkin niatnya pun juga tidak melakukan arogansi walaupun dampaknya terasa seperti itu. Intinya harus lebih memperhatikan kepentingan bersama. Jadi kalau saya lihat dari segi tertib dan santun masih terus menjadi PR yang harus diimprove, dan saya menghimbau mereka yang menonton ini juga bisa mendukung itu. Mungkin begitu saja. Ini saya sudah muter kembali ke jalan Pati Uno kembali. Mengakhiri San Mori kali ini, semoga ada manfaatnya. Semoga tahun 2025 ke depan kita akan mendapatkan pencapaian yang lebih bagus lagi.
sukses dan berkah. Thank you for watching. Wassalam. Ciao. Back home.